Hai semua, Assalamualaikum. Welcome back to HDL Channel. Nah, di video kali ini aku mau bikin minuman yang bisa dijadikan takjil untuk menu buka puasa nanti. Karena biasanya setelah puasa seharian, pasti saat buka puasa seleranya seger-seger ya kan? Nah, minuman ini tuh seger banget, manis, dingin, yang pastinya sangat cocok dijadikan salah satu menu berbuka. Yuk langsung aja kita buat. Nah, untuk bahan-bahannya ini aku siapkan tepung beras, tepung ketan, tepung tapioka, dan juga garam. Kemudian aku juga pakai daun pandan dan juga air. Jadi di sini aku nggak pakai pewarna tambahan ya. Jadi murni pakai pewarna alami dari daun pandan. Nah, langkah pertama yaitu daun pandannya ini aku mau blender dulu menggunakan 500 ml air. Jadi ini mau di blender dulu sampai benar-benar halus ya. Sampai mengeluarkan warna hijau alami dari daun pandan itu sendiri. Nah, ini setelah di blender halus, kemudian ini mau aku saring dulu ya. Nah, ini setelah disaring, jadi yang mau dipakai cuman airnya aja ya. Kemudian tambahkan garam, dan juga tambahkan tepung ketan, tepung beras, dan juga tepung tapiokanya. Kemudian aduk rata sampai benar-benar tercampur dan tidak ada lagi tepung yang bergerindil. Nah, jika pengen warna hijaunya lebih cerah lagi, bisa ditambahkan dengan pewarna tambahan ya. Cuman ini aku nggak pakai, jadi murni warna hijau dari daun pandannya ya, tanpa tambahan pewarna lagi. Memang warnanya sedikit pucat ya, kurang begitu cerah. Tapi itu nggak mempengaruhi rasa ya, ini rasanya udah enak. Nah, jadi ini dimasak dengan terus diaduk-aduk ya, supaya bagian bawahnya tidak gosong dan supaya matangnya merata. Nah, jika warnanya sudah mulai berubah menjadi hijau pekat seperti ini dan sudah mulai meletup-letup mengeluarkan gelembung udara seperti ini artinya sudah matang dan bisa diangkat. Kemudian ini aku mau diamkan dulu sebentar sampai suhunya menjadi hangat dan tidak terlalu panas. Nah, sembari menunggu, ini aku mau siapkan bahan lain. Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan gula aren, garam, dan juga daun pandan. Kemudian tambahkan 200 ml air. Kemudian ini mau dimasak ya sampai gulanya larut. Dan sambil terus diaduk-aduk supaya tidak gosong. Nah, ini sudah mendidih dan gulanya juga sudah larut. Ini sudah bisa matikan api kompor. Kemudian saring dan dinginkan. Nah, ini setelah disaring, kemudian sisihkan. Selanjutnya, siapkan plastik segitiga. Ini aku mau cetak cendolnya ya.
yang tadi sudah didinginkan, tapi ini belum terlalu dingin ya, masih suhu hangat seperti ini. Kemudian potong ujung plastiknya dan siapkan air es yang banyak. Selanjutnya cetak cendol dengan cara ditekan seperti ini. Untuk besar kecilnya sesuai selera aja ya. Jadi kalau mau cendolnya ukurannya agak besar-besar, motong plastik ujungnya itu agak dibesarin. Tapi kalau pengen ukuran cendolnya kecil-kecil, ujung plastik segitiganya dipotong kecil aja. Nah, gampang banget kan, tinggal ditekan-tekan aja kayak gini. Nah, ini hasilnya setelah semuanya dicetak. Bagus banget ya, walaupun gak punya cetakan, tetap bisa kok bikin cendol sendiri di rumah. Selanjutnya, yang terakhir, ini aku mau bikin santannya ya. Jadi di sini aku pakai santan instan, tapi jika punya santan yang fresh itu lebih baik ya, pasti rasanya lebih enak lagi. Nah, ini langsung aja masukkan santan instan 2 bungkus ke dalam panci. Ini pakai yang bungkusan kecil ya, yang isinya satu bungkusnya itu 65 ml. Kemudian tambahkan garam dan juga air. Nanti untuk takaran lengkapnya bisa dilihat di kolom deskripsi ya. Kemudian aduk hingga rata. Dan ini mau dimasak hingga mendidih ya. Dan masak santannya ini harus terus diaduk juga ya, supaya santannya tidak pecah. Nah, ini setelah mendidih, matikan api kompor, kemudian angkat dan pindahkan ke wadah. Kemudian siapkan gelas, beri secukupnya es batu sesuai selera. Kemudian masukkan cendol yang tadi sudah dibuat. Kemudian tambahkan air gula aren. Untuk tingkat manisnya sesuai selera aja. Dan tambahkan santan. Wah, kebayang ya, ini tuh seger banget. Udah jadi, gampang kan bikinnya? Walaupun nggak punya cetakan di rumah, tetap bisa kok bikin cendol. Tuh, tinggal aduk supaya gulanya tercampur ya dan manisnya merata. Tuh, warnanya juga cantik, memang sedikit pucat ya, karena tidak memakai tambahan pewarna. Nah, buat semua yang udah nonton, masih bingung mau bikin minuman yang seger, tapi takut ribet, gak punya cetakan gitu ya. Nah, bikin aja cendol ini, dijamin bikinnya gampang dan anti gagal. Jadi ini tuh rasanya seger, manisnya pas, gak bikin enak. Tekstur cendolnya itu gurih, sedikit kenyal ya, karena tadi menggunakan campuran tepung tapioka juga ya. Nah, sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Terima kasih banyak buat semua yang udah nonton, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Bye-bye.